Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila rusulil muhajirullah Ahmad bin Isa wa Isna Ustadzil A'zam al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usuli wa furuh walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum bi annallahi tawasyahum bi rahmah wa maghfirah wa anallahu yaftah alaina putar arifin faqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa anallahu yarzuqna al-futuh wal munu rusul salihul qalb wal jasad wal ruh wa anallahu yahfadna wa yahfad auladana wa yahfad buyutana wa yahfad jiranana min syarril fujjar min syarril inis wa anallahu yahfad qulubana wa jawarihana min syarri syayatin ala hadhihi niyatum salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada malam ini kita masih bisa berkumpul kembali guna untuk mempelajari sedikit daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini dia itu menjelaskan bagaimana cara kita menjaga umur kita, menjaga waktu kita agar waktu kita tidak habis begitu saja. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada malam ini kita bakal membahas adab khuruj ilal masjid, bab pergi ke masjid. Kalau kita keluar dari rumah mau pergi ke masjid, itu setiap langkah yang kita langkahkan itu ada ampunannya. Tapak kaki yang kita jalankan, 1 tapak, 2 tapak, 3 tapak sampai ke masjid, itu diangkat 1 martabat, 1 derajat, diampuni oleh Allah kesalahan kita, kemudian diberikan oleh Allah 1 pahala. Itu 1 langkah yang kita langkahkan untuk pergi ke masjid. Beliau di sini mengajarkan kalau pergi ke masjid, terutama di sholat subuh, terutama di sholat subuh, kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, basyiril masyaina fid dulam ilal masajid bidurit tam yaumal qiyamah. Basyir, beri kabar gembira orang yang suka malam-malam pergi ke masjid. Malam-malam pergi ke masjid, nanti di hari kiamat dia bakal mendapatkan cahaya yang sempurna. Kemudian kata ulama, pergi ke masjid, apakah pergi ke majelis taklim seperti ke masjid? Dari situlah para ulama mengatakan setiap kita mau pergi malam-malam ke tempat baik, kita mendapatkan pahala seperti ini. Kita malam-malam pergi ke masjid, dapat pahala seperti ini. Malam-malam pergi ke majelis taklim, dapat pahala seperti ini. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan dapat 1 kebaikan, diampuni 1 kesalahan, kemudian diangkat 1 derajat. Itu 1 langkah. Kalau kita ke masjidnya 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, dapat berapa banyak ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melangkah, kalau naik sepeda motor gimana? Apakah naik sepeda motor seperti dengan orang yang melangkah? Kata ulama, sama. Naik sepeda motor atau melangkahkan kaki itu hukumnya sama. Walaupun yang lebih diunggulkan, yang lebih diabdolkan berjalan kaki. Ya kalau kita dekat bisa jalan kaki ke masjid, tidak terlalu capek, lebih baik kita berjalan kaki. Tapi kalau jauh, ya apa boleh buat. Naik mobil atau naik sepeda motor, naik beca atau naik kendaraan apa saja,
hukumnya bisa dimiripkan seperti hukum orang yang berjalan kaki. Fa idza farauta min taharatika fasholli fi baitika rak'atai subuh in kana al-fajru gotola. Pertama kali kalau kita mau menjaga waktu kita, mau menjaga umur kita, itu dari subuhnya. Kalau bisa kita bangun sholat subuh. Ini amalia, cara kita menjaga waktu. Jangan sampai kita bangun sedangkan matahari udah terbit. Itu minimal jangan. Sebab sholat subuh, terutama sholat subuh hari Jumat, termasuk sholat yang afdol. Sholat subuh hari Jumat, sholat asar hari Jumat itu termasuk sholat yang mahal. Lain dengan sholat subuh hari Sabtu, sholat subuh malam Minggu, sholat subuh malam lain. Kalau sholat subuh hari Jumat itu paling afdolnya sholat subuh. Sholat subuh paling afdolnya sholat subuh hari Jumat. Fa idza farauta min taharatika fasholli fi baitika rak'atain. Salat sunnah sebelum salat subuh. Salatnya di rumah. Kata ulama fikih, kalau salat sunnah afdollah salatnya di rumah daripada kita salatnya di masjid. Artinya bukan artinya kalau kita salat di masjid tidak dapat pahala, dapat pahala. Kalau ditanya yang mana yang afdol, salat sunnah di rumah atau salat sunnah di masjid, yang afdol salat sunnah di rumah. Kalau sholat 5 waktu, sholat duhur, maghrib, isya, sholat fardu, yang abdolnya di masjid. Kalau sholat sunnahnya, yang abdolnya di rumah. Sebab kata Nabi Muhammad, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Isi itu dengan amal baik, isi dengan qiraatil Quran, isi dengan sholat sunnah, isi dengan berbuat baik. Itu pernah ada seorang ulama yang mempunyai ilmu zahir dan ilmu batin. Dia bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau mempunyai rumah itu di Masileh, di Hadramut. Nama tempatnya Masileh. Suatu saat misanan beliau Al-Habib Abdullah bin Yahya, beliau berkata, ya Abdullah bin Husain bin Thahir, aku melihat dengan mata hatiku bahwasanya rumah-rumah di Masileh ini, saya lihat paling tinggi rumah kamu, tapi lihatnya dengan mata hati, bukan lihat dengan mata kepala. Aku melihat rumah yang ada di Masileh, yang di kota tersebut, itu rumah kamu tuh tinggi, menjulang tinggi sampai ke langit, kata dia. Tapi dengan mata hati aku lihat, bukan dengan mata pandangan. Kemudian di atas rumah kamu, kamar kamu lebih tinggi lagi daripada rumah. Beliau menjawab, iya, waktu aku bangun rumah ini, setiap satu anak tangga aku hatamkan Al-Quran. Setiap satu langkah anak tanggo tadi itu hataman Quran dulu di pucuk tanggo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari alif lam mim sampai kelar. Kemudian anak tangga kedua hataman Quran lagi. Anak tangga ketiga hataman Quran. Kalau di kamar, yang kau lihat kamar aku tuh menjulang tinggi di atas rumah, itu kamar itu sudah puluhan kali aku hatamkan Quran. Nah, jadi oleh karena itu jangan kita jadikan rumah tangga kita tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah berbuat baik. Minimal kita jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga Qurani. Sering kita baca Quran, apalagi kalau kita baru pindah, banyak-banyak kita baca Quran. Karena di Quran itu bukan bacaan saja, di situ ada zikir, di situ ada doa, di situ ada ilmu, di situ ada bermacam-macam. Kalau kita mau mencari doa, ya doanya yang dari Al-Quran itu lebih afdol daripada doa dari hadis. Doa yang dari hadis lebih afdol daripada doa yang datang dari para ulama. Doa dari para ulama itu lebih afdol, lebih bagus daripada doa yang kita karang sendiri. Itu caranya kita berdoa. Jadi kalau ada doa dari ulama, ya kita pakai dari ulama. Kalau ada dari hadis, ya dari hadis. Kalau ada dari Al-Quran, ya itu lebih unggul. Karena yang ngajari kita doa itu Allah. Doa yang dari Allah tahu tempat-tempat istijabahnya. Qala kadzalika kana yaf'alu Rasulullah summa yatawajjahu ilal masjid. Begitulah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum pergi ke masjid, kalau sudah waktunya sudah masuk, kalau mau sholat asar yang sudah masuk, sholat sunnahnya di rumah, bukan sholat sunnahnya di masjid. Kalau seandainya kita mau pergi ke masjid, tapi kalau kita sholat sunnah di rumah, kita tidak bisa sholat di masjid berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, sholat sunnah di masjid, kita bisa sholat berjamaah. Jadi sholat sunnahnya di mana ini? Kata ulama fikih, ya di masjid kita sholat sunnahnya. Nanti setelah sholat ba'diyah, kita sholatnya di rumah. Jadi kalau tidak bisa, kalau kita sholat berjamaah, sholat sunnah di rumah,
kita ketinggalan sholat jamaah, lebih afdol kita mendahulukan sholat berjamaah di masjid, sholat sunnahnya juga di masjid, kemudian ba'diyahnya kalau kita bisa melakukan di rumah, lebih afdol kita lakukan di rumah. Wala tada'is sholah fi jamaah, jangan kau ninggalkan sholat kecuali dalam keadaan berjamaah. Kalau kita mau sholat berjamaah, sebab kita ini umat Nabi Muhammad umurnya itu sangat pendek, minim, ringkas, 60 antara 70. Tapi dari 60-70 amal ibadah yang diberikan oleh Allah itu pahalanya berlipat ganda. Sholat jamaah 27 kali lipat. Kemudian ada lagi yang namanya di bulan Ramadan Lailatul Qadar, 84 tahun lebih. Kalau kita dapat 1 tahun aja berarti umur kita 84 tahun dapat bonus. Dapat 2 tahun 84 tahun. Kalau 10 tahun berarti umur kita sudah nyamai orang yang 800 tahun. Kemudian apa dia lagi? Banyak masih amalan-amalan. Habis sholat maghrib itu sholat sunnah 6 rakaat. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat sunnah atau sholat awabin setelah sholat maghrib 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baca Al-Fatihah setelahnya itu pahalanya seperti orang yang beribadah 12 tahun. Kalau kita tiap malam 12 tahun umur kita naik, 12 tahun. Jadi umat yang dulu yang 1000 tahun kalah umurnya sama kita. Padahal umur kita cuman 80, 60, 90 sudah jarang. Paling panjang umur kita 70 atau 80. Kalau kita tidak dapat lipatan-lipatan ini, gimana kita bisa menyaingi orang yang umurnya 1100 tahun, 2000 tahun? Tidak tersaing kita. Dengan ini, dengan ada kemudahan ini, kita bisa menyaingi dan kita bisa masuk surga di atas orang-orang yang sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La siyama sholatus subuh, terutama sholat subuh. Fa sholatul jamaah tabdulu alal fardi Isyri bisab'in wa isyrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih unggul daripada sholat sendiri 27 kali lipat. Ada orang suka sholat di masjid berjamaah 27 kali lipat. Yauminal ayyam, suatu saat dia kedatangan tamu, sehingga tamunya tadi itu menyebabkan sholat jamaahnya ketinggalan. Setelah tamu pulang, dia bergegas pergi ke masjid untuk bersolat jamaah. Setelah dia dapati, tahu-tahu imam sudah bubar, jamaah sudah pulang ke rumahnya. Akhirnya dia sholat 27 kali. Karena dia punya pikiran, katanya sholat jamaah itu lebih afdol 27. Berarti saya harus sholat sendirian 27 kali. Kayak sholat tarawih. Sholat dia isya, habis sholat isya lagi, habis sholat isya lagi, sampai 27 kali. Setelah 27 kali kecapean, dia langsung pulang ke rumah tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bahwasanya rombongan yang dia biasa sholat di masjid tadi itu naik kuda, kudanya ngebut, sedangkan dia naik kuda, kudanya pelan. Dia berteriak dari belakang, wahai rombongan jamaah yang sholat berjamaah, dia mengatakan, tunggu saya. Akhirnya jamaah tadi mengatakan, ya ini rombongan kudanya ini ngebut karena dia sholat jamaah. Kalau engkau sholatnya sendirian. Dia mengatakan, iya saya sendirian, tapi saya sholat 27 kali. Kamu sekali dapat pahala 27, kalau saya 27 kali saya sholat. Dijawab oleh jamaah yang sholat jamaah tadi, kamu dapat 27, tapi kamu tidak ada amin. Kami ada amin 1 kali sama imam. Kalau sholat 27 tidak ada amin. Tidak ada ngaminkan waladolinnya iman. Itu amin itu. Kalau kita sholat berjamaah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Itu aminnya bersama imam itu ada aminnya malaikat. Makanya kalau imam waladhdallin, kata Nabi Muhammad, idza amanal imam fa aminu fa inna man wafaqa taminu taminul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang berbarengan amin saja berjamaah sama imam itu dapat ampunan. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Itu aminnya saja. Itu baru satu itu. Terus takbiratul ihram ma'al imam lain. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, kita takbir, itu intisarinya sholat.
Sholat itu adanya di dalam safwatus sholah, kata Nabi Muhammad, takbiratul ihram ma'al imam. Intisarinya sholat, begitu imam takbir, Allahu Akbar, kita ikut takbir. Jangan kita main ini dulu, ngitukan itu. Nah, itu adalah intisarinya sholat. Rahasianya sholat itu di situ. Kamu ndak ada, kamu takbirnya sendirian katanya. Akhirnya dia bangun, dia kaget, dia nyesel. Mulai dari sekarang aku tidak bakal meninggalkan sholat berjamaah lagi. Fa in kunta tatasahal fi mithli hadzal ribhi fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Nah, kalau kamu tahu ilmu, ya enggak? Tahu ilmu sholat berjamaah, tahu ilmu cara pakai siwak, tahu ilmu yang kita sudah pelajari, jalan faedahnya berjalan ke masjid, ke tempat-tempat baik. Itu kalau kita sudah tahu, kita amalkan. Kalau kita tidak amalkan, apa artinya kita belajar ilmu? Tujuan kita belajar ilmu ini untuk bisa mengamalkan. Walaupun kita tahu sedikit, kata Nabi Muhammad, man amila bima alim warathahullahu ilman malam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu, walaupun sedikit yang dia tahu, itu nanti dibukakan oleh Allah hatinya sehingga dia mendapatkan ilmu laduni. Nabi Musa, dia seorang nabi, ngejar-ngejarin Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Khidir orang yang mendapatkan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu apa dia? Bukan arti ilmu laduni kita tidur, langsung alim, atau kita bisa baca kitab, belajar sedikit langsung dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah orang yang tahu ilmu, kemudian dia ngamalkan. Nanti dia bakal dapat ilmu laduni. Kita tahu masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, ya kita amalkan. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Tahu sholat berjamaah, kita ngamalkan sholat berjamaah. Tahu ilmu-ilmu yang sedikit, tapi kalau kita amalkan, itu kita bakal diberikan oleh Allah. Ditambah terus, ditambah. Ilmu laduni itu bukan langsung pintar, langsung jadi orang alim, bukan itu saja. Artinya seseorang itu diberi hidayat oleh Allah sehingga dia selalu giat untuk melakukan amal ibadah. Nah, itu ilmu laduni. Langsung hati kita tuh kepengen belajar, kepengen dekat kepada Allah. Nah, lama-lama kita mendapatkan ilmu laduni. Wa inna masamratul ilmi al-amal. Buahnya ilmu itu adalah amal. Kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, kata Allah apa dia? Kama masalul ladina hummilut taurah thumma lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfarah. Orang yang punya ilmu tapi tidak ngamalkan itu seperti himar ngendong buku. Yahmilu asfarah, dia bawa kitab tapi himar walaupun kitabnya satu lemari tapi tidak bisa baca. Tapi kalau kita dapat ilmu sedikit, kita amalkan, kita mendapatkan fadilahnya orang alim yang mengamalkan ilmu. Orang alim yang mengamalkan ilmu itu banyak fadailnya. Di antaranya apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala muallimin nasil khairat hatal hitan fil bahr. Allah dan malaikat itu mendoakan orang yang mengamalkan ilmu. Orang alim yang mengamalkan ilmu. Bukan orang alim yang ilmunya banyak. Hatta kita ilmunya sedikit, tapi kalau kita amalkan, dapat doanya malaikat. Sampai-sampai yang ikut doakan seluruh makhluk Allah, bukan malaikat saja. Sampai-sampai ikan yang di laut, iwak yang di laut itu mendoakan. Kata Habib Alwi bin Syahab, beliau mengomentari hadis ini. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan ikan di laut? Kenapa tidak mengatakan macan di hutan, kebu di ladang? Kenapa Nabi Muhammad ini mengatakan ikan di laut? Karena ikan itu hewan yang tidak ada lidahnya. Kalau hewan yang lain itu ada lidahnya, kecuali satu hewan yang tidak ada lidahnya, yaitu ikan. Hewan yang tidak ada lidahnya, ikan yang ada di dasar laut, itu mendoakan orang yang mengamalkan ilmu, apalagi hewan yang ada lidahnya. Nah, itu maknanya hadisnya Rasulullah. Setelah diselidiki, kenapa hewan itu tidak katik lidah, tidak ada lidah? Itu waktu Allah menciptakan Nabi Adam, itu iblis diperintahkan sujud, tidak mau sujud. Setelah diusir oleh Allah, iblis larinya ke laut pertama kali. Langsung iblis ini mencari teman. Dia memfitnah Adam. Dia mengatakan, dia mengumpulkan ikan pertama kali. Wahai ikannya, Allah sekarang menciptakan manusia. Nanti manusia itu bakal makan kamu. Akhirnya ikan satu sama yang lain saling menyebarkan. Sebelum ikan menyebarkan, Allah merintahkan malaikat cabut lidahnya, biar tidak disebarkan oleh ikan yang lain. Itu disebutkan di dalam fatwanya kitab Al-Habib
Nah, kalau yang cerita ini disebutkan di dalam kitab Imam Ghazali, Mukasyfatul Qulub. Kalau cerita hadis kenapa ikan tidak punya lidah itu disebutkan dalam fatwanya kitab Al-Habib Alwi bin Syahab Ainutarim. Fa idza sa'aita ilal masjid famshi ala hayatin wa tu'adatin wa sakinatin. Kalau kita pergi ke masjid, nyantai. Jangan lari-lari, jangan ngebut-ngebut. Kayak Nabi Muhammad tuh dengan sopan. Iza ataitum ila sholat, kata Nabi Muhammad, fa'alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kamu pergi ke masjid, jalannya itu nyantai. Nah, seperti Nabi Muhammad kalau berjalan, jalannya itu apa dia? Sakinatin wal waqar. Tahu sakinah wal waqar? Nah, jalan. Ka'annama yanhatu min sobab. Nabi Muhammad kalau berjalan seperti orang yang turun dari dataran atas ke rendah. Kalau kita turun dari dataran tinggi ke bawah, nah itulah seperti kalau Nabi Muhammad berjalan. Jadi kalau kita tahu cara jalannya Nabi Muhammad, kita contoh jalannya Nabi Muhammad. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita contoh, kita mendapatkan sunnahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah berjalan. Jadi kalau kamu pergi ke masjid, bisakinati wal waqar. Sakinati wal waqar, bukan sikin wal far. Zaman dulu ada seorang dari pesantren, kata orang Jawa, dari pesantrenan, disuruh oleh kiainya berdakwah. Cuman dia berdakwahnya tidak pakai cara. Yauminal ayam dia masuk sebuah kampung. Di kampung itu ada seorang kiai yang meninggalkan anaknya tidak tahu ilmu. Yang tahu ilmu itu bapaknya, tapi anaknya tidak tahu ilmu. Subhanallah, dia baca kitab kuning, tapi kitab kuningnya dimakan rayap. Kalau iza ataitum ila sholat, kalau kamu pergi ke masjid mau sholat, fa'alaikum bisakinati, sakinah itu tenang, wal waqar itu lemah lembut, berjalannya itu nyantai, jangan lari-lari, jangan ngebut-ngebut, pokoknya jalan biasa seperti kita berjalan mau hajat kita. Jadi di situ dimakan rayap, sakinah dimakan rayap jadi sikin itu pisau, bawa pisau. Wal waqar dimakan rayap lagi, fa-nya titiknya kopnya dimakan rayap, ainnya dimakan rayap. Wal fa'ru tikus. Kata kiainya, karena dia tidak ngerti ilmu, yang alim itu bapaknya, begitu bapaknya meninggal dia diangkat orang jadi orang alim. Mau tidak mau, alimnya juga alim yang siap saji, yang instan. Dia jadi orang alim, dia mempatuakan di kampungnya, kalau kamu mau sholat bawa sikin, bawa fa'ar, bawa pisau, bawa tikus. Masya Allah, bawa tikus galau. Akhirnya dia dakwah hari Jumat, lihat khutbah Jumat, penduduk di kampung itu sholat bawa tikus sama bawa pisau. Dikit lagi kiainya datang, tikusnya besar, lah pisaunya juga besar. Langsung dia habis sholat Jumat dia ceramah, ini adalah mungkar, ini langsung dipukuli orang kan. Pulang ke pesantrennya, lihat mukanya murid tadi itu hancur. Kenapa? Dipukuli orang gara-gara dia ceramah setelah sholat Jumat mencaci kiai. Akhirnya dikirim oleh kiainya murid yang agak pandai. Setelah dia lihat sholat Jumat, benar apa yang dia saksikan. Ada orang-orang sholat bawa pisau, bawa tikus. Dia tanya, dari mana kalian dapat ini? Ini dari kiai, dari kitab kuning. Akhirnya ditanya, mana kiainya? Itu kiainya ada. Dilihat kiainya tadi itu tikusnya besar, pisaunya besar, karena kiai ada. Akhirnya ditanya, dari mana ini ilmu bawa tikus, bawa pisau ini kiai? Ini dari kitab kuning katanya. Akhirnya setelah sholat Jumat dia pulang ke rumah kiai, dia lihat, tahu-tahu kitabnya makan rayap. Bukan bisikin wal fa'ar, tapi bisakinati wal fa'ar wal waqar. Dia bilang dengan lemah lembut, wahai kiai, ini sebenarnya benar, cuman kitabnya aja cuman makan rayap, kata dia. Yang benar itu dengan sakinah, dengan tenang, wal waqar, bukan dengan sikin wal fa'ar. Akhirnya kiai tadi nerima. Kiainya nerima, kiainya minta maaf, akhirnya dia ceramah, kiainya disuruh lepas semuanya, jangan pakai pisau, jangan bawa pisau, jangan bawa tikus. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, kalau kamu pergi ke masjid, berjalanlah dengan tenang, dengan sopan santun. Wala ta'jal. Kemudian jangan bergegas. Bukan sunnahnya Rasulullah. Jangan kalian jalannya bergegas. Kayak suatu saat Imam Ali bin Abi Thalib, dia mau pergi ke masjid, tahu-tahu di depannya ada kakek-kakek tua. Kan di dalam bab adab berjalan, kalau ada di orang yang lebih tua di hadapan kita, jangan kita tabrak, jangan kita susul, jangan kita salib orang itu, biar orang itu berjalan.
Akhirnya dia berjalan kepengen sholat sunnah, pengen sholat jamaah bersama Nabi Muhammad. Karena sahabat itu kalau sholat, mereka itu kepengen sholatnya bersama Nabi Muhammad. Mereka berusaha jangan sampai sholat sendirian, apalagi sholat yang setelah Nabi Muhammad. Subhanallah, ini ada orang tua, Imam Ali berdoa, ya Allah jangan ngangkat dulu Nabi Muhammad kepalanya. Tahu-tahu sudah sampai depan masjid, orang ini tidak masuk ke masjid, orang Yahudi. Tapi Imam Ali tetap berjalan di belakang. Begitu ngelihat Nabi Muhammad lagi ruku, Imam Ali langsung alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang menjadikan saya ini bisa sampai ke masjid cepat, bisa sholat sama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun, ya Muhammad, katanya, jangan diangkat kepala kau. Tetap ruku terus. Imam Ali itu dari jauh, dia bergegas, jalan nyantai, tapi ada kakek-kakek tadi menghadang jalannya. Akhirnya Rasulullah tetap di situ. Setelah Rasulullah bangun, malaikat turun lagi, perintah Allah, baca sami Allahu liman hamidah. Makanya dalam sholat itu Allahu Akbar semuanya, kecuali sami Allahu liman hamidah. Dia tidak Allahu Akbar, kita baca sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang yang memuji. Siapa yang memuji itu? Imam Ali yang di belakang, dia mengatakan alhamdulillah aku bisa sholat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul fi tariqika, bacaan pergi ke masjid. Bahkan bukan bacaan pergi ke masjid saja, bacaan kita baca doa ini kalau kita mau pergi ke tempat baik, mau pergi ke majelis taklim, baca doa ini. Mau pergi ke hadir zuatan, baca doa ini. Mau keluar dari rumah, mau mencari keridhaan Allah, baik ke masjid atau ke majelis taklim, kita baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik, wa bihaqqi raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, fa inni lam ahrud asyaran wala bataran wala ria'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. As'aluka antun gidani minan nar wa taghfira li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu doanya. Kata Nabi Muhammad, ajaran, ya Allah, aku berlindung, aku memohon, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik, aku memohon dengan keagungan orang-orang yang banyak minta kepadamu. Kalau orang yang banyak minta, Nabi Muhammad minta berkatnya orang yang banyak minta kepada Allah. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, kata Nabi, apa dia? Aku meminta dengan keagungan orang yang banyak minta kepadamu. Kalau kita banyak minta, Nabi Muhammad lagi berdoa dengan nama kita. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, aku meminta dengan keagungan orang yang meminta. Siapa orang yang meminta? Ya kita yang meminta. Orang yang sering minta kepada Allah, Nabi Muhammad, keagungan kita yang meminta itu dijadikan doa oleh Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaik wa bihaqqi raghibin, orang yang mengharap. Ya Allah, aku meminta kepadamu, kata Nabi Muhammad, dengan menggunakan keagungan orang yang banyak mengharap baik kepada Allah. Kalau kita banyak mengharap baik, itu amalan itu dijadikan Nabi Muhammad doa. Wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya, dengan perjalananku. Ini tawassul semuanya, itu bak tawassul. Kalau kita bertawasul dengan langkah kaki, kenapa langkah kaki dijadikan tawassul? Karena tadi sudah kita jelaskan, setiap langkah kaki itu dapat maghfirah. Jangan kita nyangkau pergi ke tempat ini tidak dapat apa-apa. Langkah kaki yang kita jalankan itu setiap langkah ada ampunan, ada derajat, ada diangkat derajat, ada ampunan dari Allah, ada pahalanya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, dengan langkah kaki yang aku jalankan. Tawassul itu dengan amal baik boleh. Makanya kita dalam doa bisiril Fatihah, berkat bacaan Fatihah, baca qiraatul Fatihah, amal baik bukan? Amal baik. Kayak Nabi Muhammad cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang masuk gua, 3 orang. Masuk gua, di dalam gua toto ada batu turun nutupi pintu gua sehingga dia tidak bisa keluar. Dia dorong bertiga tadi, dia mengatakan sudah tidak sanggup lagi kita dorong, ujung-ujungnya nunggu mati aja, kata dia. Nunggu mati, sudah tinggal aja batu besar nutupi mulut gua. Akhirnya dia berpikir, kita ini punya amal baik, kita tawasul dengan amal baik gimana? Yang satu tadi dia mengatakan, aku mempunyai orang tua, orang tuaku sudah tua,
Tiap hari aku mengambil air susu dari kambing. Susunya tadi itu aku bawa dan aku tidak minum. Aku berikan kepada orang tua. Setelah orang tua aku minum, aku minum. Yauminal ayam, suatu saat aku membawa susu ini sedangkan orang tuaku sudah tidur. Aku pegang air susu ini di depan pintu kamarnya, aku tidak minum dan tidak bergerak sedikit pun sampai orang tuaku bangun, dan tidak bangun kecuali fajar sudah terbit. Aku berdiri di depannya. Setelah orang tuaku bangun, aku tuangkan, kemudian dia minum, dia berterima kasih kepada. Dia mengatakan, ya Allah, kalau amalan ini diterima oleh Allah, amalan baik berbakti diterima, coba tolong batu ini digeserkan. Dia minta pertolongan dengan apa? Dengan amal baik. Langsung batu tadi seret bergeser. Dia mau keluar, belum bisa. Hanya satu ini coba, ada amal baik dah, pikir dia. Ini sudah nunggu mati ini, mulut gua tertutup dengan batu. Dia mengatakan, ada, aku punya amal baik. Aku mempunyai keluarga atau mempunyai pamanku mempunyai anak perempuan yang paling cantik di kampung itu. Yauminal ayam, aku diajak berbuat zina. Begitu aku mau, tapi aku takut, aku pikir kepada Allah, takut dosanya. Aku tinggalkan perempuan itu, kemudian aku tidak jadi berbuat zina. Nah ya Allah, seandainya perbuatan aku itu amalan yang baik yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, coba tolong geserkan batu ini. Tidak berapa lama batunya digeserkan. Ya deh. Setelah itu yang ketiga mau keluar, dia belum bisa cukup. Yang ketiga tadi berdoa juga, ya Allahnya, aku adalah seorang pegawai, aku mempunyai banyak karyawan, aku adalah seorang yang pekerja yang mempunyai karyawan. Setiap hari aku beri gaji dan tidak pernah aku tahan gajinya. Ada suatu saat, ada di antara karyawan yang begawe denganku, itu setelah dia bekerja, dia berhenti. Upah dari kerjanya tadi itu belum diambilnya. Dia tidak datang-datang. Kemudian upahnya tadi itu aku beli seekor kambing. Kemudian kambing tadi aku ternakkan, sehingga dari satu kambing itu bisa menghasilkan 2 kambing. 2 kambing itu dari duit gajinya tadi. Aku ternakkan menjadi 3 kambing. Terus sampai menjadi puluhan kambing. Setelah waktu lama dia datang. Dia datang untuk menagih mana upah saya yang dulu. Mana upah saya yang dulu. Dia mengatakan, upah kamu yang dulu duitnya itu kambing yang banyak ini. Sampai dia kaget. Jangan main-main ini katanya ini. Kambing ini apakah punya saya? Iya, punya kamu semuanya. Saya cuma bekerja 1 hari. Iya, diceritakannya. Dari hasil kamu kerja, gaji kamu itu saya ternakkan. Saya ternak menjadi hasil yang banyak. Nah ya Allah, seandainya ini amal baik diterima oleh Allah, maka selamatkanlah saya. Akhirnya batu tadi bergerak sampai 3-tiganya ini selamat. Mereka tawasul dengan apa? Tawasul dengan amal baik. Makanya di dalam doa ini kita tawasul dengan langkah kaki. Yang mana tawasul dengan bukan langkah kakinya, tapi pahala yang kita perolehkan dari langkah kaki. Wa bihaqqil mamsyaya hadza ilaik. Fa inni lam ahrud asyaran wala bataron wala riaan wala sum'atan. Aku keluar dari rumah bukan untuk berbuat jahat, ya untuk ke majelis taklim. Bukan untuk batoron, bukan untuk sombong. Bukan untuk sum'ah, mencari nama baik. Bukan untuk minta dipuji, bukan. Bal kharatu ittiqa asakhatik. Aku keluar untuk menghindar dari murkamu. Keluar dari rumah ini untuk menghindar dari murka. Wabtigha amardatik, mencari keriduanmu. Keluar dari rumah mencari keriduan Allah. Keriduan Allah di mana? Keriduan Allah dari berbuat baik. Kalau sudah orang banyak berbuat baik, nanti Allah senang. Kalau kita senang Allah, ya wajar. Tapi kalau Allah senang apa enggak sama kita? Nah itu belum tentu. Gimana cara mencari keriduan Allah supaya Allah senang? Dengan banyak berbuat baik. Kalau kita banyak berbuat baik, nanti Allah akan senang kepada kita. Fas'aluka antun qidani minan nar, ya Allah, dengan langkah kakiku, dengan perbuatan, jauhkan aku dari perbuatan dari api neraka. Wa taghfir dzunubi, ampuni segala dosa.
Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta, sesungguhnya yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah engkau. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari pelajaran yang sudah kita pelajari kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu ini, dan mudah-mudahan segala dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, diampuni kesalahan kita, kesalahan wong tua kita, diselamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dijaga anak dan keluarga kita dari kejahatan orang-orang yang jahat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.